Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Adina Saputri, Prodi Manajemen Universitas Narutama. Di sini saya akan mempresentasikan PET analisis metode penelitian. Teknik PET analisis yang dikembangkan oleh Sewell Wright di tahun 1934 sebenarnya merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Dalam perkembangannya, saat ini PET analisis diperluas dan diperdalam ke dalam bentuk analisis structural equation modeling yang dikenal dengan singkatan SEM. Berikut definisi menurut para ahli. Selanjutnya, langkah-langkah analisis PET. Yang pertama, perancangan model. Perancang model berdasarkan konsep dan secara teoritis. Variabel motivasi berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas. Loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan. Variabel kepuasan dan loyalitas berpengaruh terhadap kinerja. Berikut berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel secara teoritis tersebut dapat dibuat model hipotetik. Yang kedua, asumsi. Asumsi yang melandasi analisis PET adalah di dalam model analisis PET, hubungan antar variabel adalah linear dan aditif. Hanya model rekursif yang harus dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kasual ke satu arah, sedangkan pada model yang mengandung kasual bolak-balik tidak dapat dilakukan analisis PET. Data variabel endogen minimal dalam skala interval, observed variables diukur tanpa kesalahan atau instrumen pengukuran valid dan reliable. Model yang dianalisis dispesifikasikan atau diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Asumsi pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Metode perhitungan koefisien jalur terdapat 3 cara. Sebagai berikut, pendekatan matriks korelasi bila model tidak berjenjang, dan berikut koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu perhitungan matematik, koefisien regresi standardis. Pada tulisan ini dipilih metode yang terakhir, yaitu regresi standardis. Hal ini mengingatkan metode ini dipandang paling sederhana. Di samping itu, perhitungan goodness of fit berupa koefisien determinasi total dapat dilakukan secara sederhana, dan pelaksanaan teori terming dapat dilakukan dengan mudah. Pendugaan parameter, yaitu koefisien regresi standardis. Untuk anak panah bolak-balik, koefisiennya merupakan koefisien korelasi. R dihitung seperti biasanya. Untuk anak panah satu arah, digunakan perhitungan regresi data standardis secara parsil pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif. Validitas model, koefisien determinasi total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan interpretasinya, mirip dengan interpretasi koefisien determinasi R2 pada analisis regresi. Sebagai berikut, untuk data ilustrasi diperoleh koefisien determinasi total. Keragaman data yang dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar persen. Model hasil analisis dapat menjelaskan sebesar persen terhadap fenomena yang dikaji, sedangkan sisanya persen dijelaskan oleh variabel lain atau yang belum terdapat di dalam model dan error. Yang kelima, interpretasi. Langkah terakhir di dalam analisis PET adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama, dengan memperhatikan hasil validitas model. Untuk data ilustrasi diperoleh informasi sebagai berikut. Berdasarkan koefisien determinasi total, diperoleh bahwa model dapat menjelaskan informasi yang terkandung di dalam data. Sebesar 61,28%, angka ini cukup besar, sehingga layak dilakukan interpretasi lebih lanjut. Lintasan pengaruh yang signifikan adalah dari motivasi ke kinerja melalui loyalitas. Kedua, hitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kasual atau ke variabel endogen. Di dalam ilustrasi, seandainya seluruh lintasan signifikan, maka harus dihitung pengaruh total dari motivasi, kepuasan, dan loyalitas terhadap kinerja. Variabel dengan pengaruh total terbesar adalah memiliki pengaruh terkuat. Untuk data ilustrasi dapat dihasilkan informasi bahwa upaya meningkatkan kinerja karyawan harus dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi dan diikuti dengan upaya agar karyawan lebih bersifat loyal. Pada keadaan demikian, variabel loyalitas berfungsi sebagai variabel intervening atau mediating. Pengaruh tidak langsung motivasi ke kinerja melalui loyalitas sama dengan 0,171.
Koefisien Pi dinamakan koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung, sedangkan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dihitung dengan cara pengaruh langsung motivasi ke kepuasan sama dengan P1, pengaruh tidak langsung motivasi ke kinerja melalui kepuasan P1 kali P4, pengaruh tidak langsung kepuasan ke kinerja melalui loyalitas sama dengan P3 kali P5, pengaruh total adalah penjumlahan dari pengaruh langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung. Pengaruh total kepuasan ke kinerja sama dengan P4 ditambah P3 kali P5 sama dengan pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Validitas model. Teori trimming, uji validasi koefisien 4 pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama dengan pada regresi. Menggunakan nilai P dari uji T, yaitu pengujian koefisien regresi variabel dilakukan secara parsial. Berdasarkan teori trimming, maka jalur-jalur yang non-signifikan dibuang sehingga diperoleh model yang didukung atau dikonfirmasi oleh data empirik. Motivasi berpengaruh ke kinerja bersifat tidak langsung atau indirect, yaitu melalui loyalitas dengan koefisien 4 pengaruh tidak langsung sama dengan dikali sama dengan. Sebagai berikut model diagram analisis jalur PET. Jalur PET analisis. Introduction, manfaat model PET analisis adalah untuk penjelasan terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang diteliti, prediksi nilai variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas X. Faktor determinan yaitu penentuan variabel bebas X, mana yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat Y, juga dapat digunakan untuk menelusuri mekanisme jalur-jalur pengaruh variabel bebas X terhadap terikat Y. Pengujian model menggunakan teori trimming baik untuk uji reliabilitas atau uji keajekan konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.